Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ani Salisati. Saya bertugas di SDN Pinangranti 07 Pagi, Kecamatan Makassar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai syarat untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Berikut adalah kartu ujian saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah baik. Oke, anak-anak di masa pandemi kesehatan ya, dengan mentaati apa, Nak? Memakai masker, Bu. Iya, yang pertama mencuci tangan, kemudian memakai masker. Nah, anak-anak, pada kegiatan Zoom kali ini, Ibu akan membacakan peraturan kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama, ketika Ibu sedang menayangkan video pembelajaran, sedang menjelaskan, dan ada teman yang sedang bertanya maupun menjawab, kalian harus mematikan mikrofonnya. Yang terakhir, tidak meninggalkan ruang Zoom tanpa izin. Begitu ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Doa kali ini akan dipimpin oleh Ananda Esa. Kepada Ananda Esa, Ibu persilahkan. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Esa. Anak-anak, kalian sudah absen semua? Apa, Bu? Iya, nanti akan cek ya. Ini juga yang sudah hadir di sini ada 18 anak, bagus, sudah bagus. Nah, anak-anak, sebagai rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, jangan lupa aktifkan mikrofonnya dan mengangkat tangan kalian diletakkan di dada. Indonesia anak, di materi sebelumnya kalian telah mempelajari tentang penyesuaian diri makhluk hidup. Nah, penyesuaian makhluk hidup itu menyesuaikan diri dengan caranya masing-masing ya, untuk mempertahankan hidupnya. Sekarang coba kalian amati peristiwa berikut ini. Apa yang megang? Apa yang kalian lihat? Ada hewan apa? Ya betul, ada kucing dan kita. Coba perhatikan peristiwa yang akan terjadi. Hop, ya kita tinggal lari, tinggal ekornya. Dan yang seperti ini. Dan Ini ular ya? Ular ini. Ya, burung makan ular. saya pernah melihat situasi seperti ini. Ada seekor cicak yang
mempertahankan hidupnya dengan cara apa anak-anak? Memutuskan ekornya. Kemudian ada burung elang yang sedang mencari mangsa. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ciri khusus makhluk hidup beserta fungsinya. Kemudian dengan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu indikator yang pertama menganalisis 4 ciri khusus hewan. Dengan tujuan pembelajaran setelah mengamati video, kalian dapat menganalisis 4 ciri khusus hewan dengan benar. Kemudian indikator yang kelima yaitu menentukan 4 hasil penggalian informasi dari teks yang dibaca. Dengan tujuan pembelajaran, setelah membaca teks eksplanasi, kalian dapat menentukan 4 hasil penggalian informasi berdasarkan teks yang dibaca. Baik, anak-anak, apa sih manfaat kita dalam mempelajari materi ini? Nah, manfaatnya yaitu dengan memahami ciri khusus dan fungsinya pada hewan, kita dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan yang ada pada hewan. Sehingga kelak ketika kita akan mengembangbiakan hewan, kita tahu apa saja yang kita perlukan dan apa saja yang kita butuhkan. Baik, anak-anak Ibu, perhatikan video yang akan Ibu tayangkan ya. Jangan lupa ketika mengamati video, tulis informasi penting yang kalian dapatkan. Karena setelah kegiatan ini, kita akan melakukan diskusi secara klasikal dengan tanya jawab. Oke anak-anak, apa kabar semuanya? Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang ciri khusus hewan dan fungsinya. Hewan yang pertama yaitu siapa yang pernah melihat hewan ini? Apa namanya? Iya betul, ini namanya kelelawar. Kelelawar merupakan salah satu hewan yang beraktivitas di malam hari. Walaupun beraktivitas di malam hari, kelelawar tidak menggunakan matanya, tetapi dengan memanfaatkan pendengarannya yang tajam. Pendengarannya yang tajam untuk ekolokasi. Ekolokasi adalah kemampuan mengenali lingkungan dengan bunyi pantul atau sonar supaya tidak menabrak saat terbang dan mencari makan. Ciri khusus berikutnya yaitu tidur terbalik untuk memudahkan terbang. Dan sayapnya memiliki cakat untuk membantu memanjat. Itulah ciri khusus pada kelelawar. Berikutnya adalah beruang kutub. Beruang kutub juga memiliki ciri khusus, yaitu pada penciumannya yang tajam. Penciuman yang tajam ini digunakan untuk mengetahui keberadaan mangsanya. Selain penciuman yang tajam, beruang kutub memiliki bulu yang sangat tebal. Digunakan untuk melindungi dirinya dari cuaca yang sangat dingin. Dan beruang juga memiliki lapisan lemak sangat tebal, berguna untuk melindungi tubuhnya dari udara dingin. Nah, hal ini binatang yang hidup di gurun, yaitu unta. Unta juga memiliki ciri khusus. Ciri khusus pada unta yang pertama yaitu memiliki rambut tebal di punggung. Digunakan untuk menjaga panas tubuhnya. Berikutnya yaitu punuk. Punuk sebagai tempat menyimpan makanan cadangan. Dan ciri khusus lainnya yaitu bentuk kaki yang panjang. Bentuk kaki yang panjang ini digunakan
unta untuk menjauhkan tubuhnya dari pasir di bawahnya sehingga tidak terasa panas. Kemudian ciri khusus yang lain yaitu kulit tebal di telapak kaki. Kulit tebal di telapak kaki digunakan sebagai perlindungan dari pasir terhadap panas. Nah, kalau ini siapa yang pernah melihat? Ini namanya, iya betul, landak semut. Landak semut juga memiliki ciri khusus, yaitu pada mulut. Mulut, lidahnya panjang dan leher. Mulutnya panjang, lidah panjang dan leher. Nah, lidah panjang dan mulut yang panjang serta leher lidahnya digunakan untuk mencari semut yang ada di dalam lubang. Selain itu, ciri khusus pada landak semut yaitu kulit bertubi. Digunakan untuk melindungi diri dari mangsanya. Sedangkan ini namanya apa, Nak? Lumba-lumba. Lumba-lumba juga memiliki ciri khusus, yaitu seperti kelelawar. Lumba-lumba memiliki kemampuan ekolokasi sistem sonar. Kemudian bernafas melalui lubang yang ada di atas kepalanya. Sistem sonar pada lumba-lumba digunakan untuk mendeteksi lingkungan dan mencari makan. Nah, kalau ini namanya tupai. Tupai ini memiliki ekor yang panjang dan berubah. Digunakan sebagai alat keseimbangan yang memudahkan tupai melompat dari satu pohon ke pohon lain. Selain ekor panjang berubah, tupai juga memiliki mata yang sangat cerdas. Dimanfaatkan untuk memperkirakan jarak yang tepat ketika meloncat. Nah, anak-anak, itu tadi adalah ciri-ciri khusus yang sudah kita bahas. Masih banyak lagi hewan yang ada di sekitar kalian yang memiliki ciri khusus. Masing-masing hewan mempunyai ciri khusus beserta fungsinya yang berbeda. Ciri khusus biasanya berfungsi untuk mencari makan atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Demikian, terima kasih. Nah, baik anak-anak Ibu. Sekarang Ibu buka diskusinya. Kalian boleh bertanya atau menjawab dari pertanyaan dari teman kalian. Oke? Oke, baik. Dari video yang kalian amati, sekarang silakan siapa yang mau bertanya? Silakan Aira. Apa ciri khusus dari kelelawar? Ya, ada yang mau menjawab? Bisa terbang. Aska mungkin? Bisa terbang. Ya, Bu. Aska, silakan. Kelelawar tidur terbalik agar mudah terbang. Silakan Anissa. Kelelawar punya ciri khusus, yakini hidup di malam hari, bisa terbang, punya kemampuan ekolokasi, dan tidur menggantung. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Hebat, tepuk tangan buat Anissa, Aira, dan Aska. Ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Jangan lupa buka mikrofonnya, tunjuk tangan. Ya, silakan Jivana. Aktifkan mikrofonnya. Apa ciri khusus dari beruang kutub? Oke, ciri khusus dari beruang kutub. Siapa yang mau mencoba menjawab? Ya, Bu. Silakan Savana. Penciumannya tajam, bulunya sangat tebal, lapisan lemak yang sangat tebal. Bagus, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, anak-anak, dari video yang sudah kalian amati tadi,
masing-masing hewan itu memiliki ciri khususnya sendiri ya. Nah, sekarang ada yang akan mempresentasikan hasil dari video yang kalian amati. Oh, silakan Aira. Ya. Oh, Aska ya, sebentar ya Aska, gantian ya Mas Aska. Aira terlebih dahulu. Saya 4 ciri khusus dari kelelawar, yaitu pertama pendengaran yang tajam, berguna untuk ekolokasi, tidur terbalik untuk memudahkan terbang, sayap memiliki sayap yang tajam untuk memudahkan memanjat. Oke, lanjut Mas Aska. Beruang kutub ciri khususnya penciumannya tajam untuk mengetahui keberadaan mangsa. Bulunya tebal melindungi dari cuaca dingin. Punya lapisan lemak yang tebal untuk melindungi dari cuaca dingin. Oke, berikutnya siapa lagi? Khairunisa, silakan. Oke, ciri khusus dari tikus tanah memiliki badan yang berbentuk silinder dan tertutup oleh bulu. Dengan mata kecil yang dilindungi, sedangkan telinga tikus tanah tidak dapat terlihat mata. Tikus tanah memakan binatang invertebrata yang hidup di bawah tanah. Oke, baik anak-anak, bagus. Tepuk tangan buat kalian semua, hebat. Nah, setelah kalian mempresentasikan, baik sekarang kalian akan mencoba mengerjakan LKPD ya. Coba sekarang kalian amati gambar berikut ini. Gambar yang pertama ada apa? Bunglon. Ya, Bunglon. Bunglon dan bebek. Bunglon dan bebek. Nah, sekarang dari gambar yang sudah diamati tadi, bunglon dan bebek ya tadi ya. Nah, ini dia ya. Sudah diamati belum? Diamati dulu coba. Bunglon itu ciri khususnya apa? Itu yang membedakan dengan hewan lain itu apa saja sih pada bunglon? Kemudian pada gambar 2 itu yang membedakan pada dengan hewan lain itu apa saja? Dituliskan ya. Yes, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang cermati baik-baik perintahnya. Oke, waktunya 5 menit cukup ya. Nanti yang sudah selesai bisa tunjuk jari untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Oke, sepertinya ada yang sudah selesai. Zivana, silakan. Bunglon mempunyai ciri khusus dan fungsi ciri khusus. 1. Mengubah warna tubuhnya untuk melindungi diri dari musuh. 2. Lidah panjang dan lebar untuk menjaga diri. 3. Memiliki 4 kaki dengan 5 jari untuk mencengkram cabang pohon lidah kuda jatuh. 4. Ekor panjang dapat dililit untuk membantu memanjat, bergantung di kayu serta menjaga keseimbangan. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Bebek mempunyai lapisan minyak. Hewan ini mempunyai ciri khusus berupa selaput di antara jari kakinya. Jika kita perhatikan, bebek dapat berenang di air karena kakinya memiliki semacam selaput renang. Bebek berjalan dengan menggoyang-goyangkan ekornya, itu karena berpengaruh dari bentuk kakinya yang memiliki selaput. Bagus, hebat. Ya, siapa lagi? Silakan, Savana. Oke, bagus sekali, hebat anak-anak kelas 6A, terima kasih. Nah, anak-anak baru saja kalian telah mempelajari mencari ciri khusus dan menjelaskan fungsi dari ciri khusus pada hewan melalui video. Nah, sekarang kita akan mencari informasi tentang ciri khusus dan fungsinya pada hewan melalui teks eksplanasi. Apa sih yang disebut dengan teks eksplanasi? Silakan Aira.
Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat. Bagus. Bagaimana sih cara untuk menemukan informasi? Membaca teks dengan seksama. Ya, selain membaca teks dengan seksama, apa lagi? Oke, baik. Anak-anak Ibu, sekarang kita lihat apa sih yang disebut dengan teks eksplanasi. Nah, ini dia. Teks eksplanasi adalah suatu bacaan atau paragraf yang berisi informasi. Betul ya, tepat sekali Aira. Kemudian, cara untuk menemukan informasi penting dari teks eksplanasi, yang pertama, membaca judul teks. Kemudian, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Savana, bagus sekali. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf menggunakan kata tanya. Nah, anak-anak Ibu, sekarang kita akan mencoba menemukan informasi dari teks eksplanasi berikut ini. Paragraf pertama, silahkan dibaca Mas Aska. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang memiliki kemampuan untuk terbang. Oke, paragraf kedua, silakan dibaca. Sekitarnya, sehingga meski terbang di malam hari, kelelawar tetap dapat terbang dengan baik. Oke, baik. Anak-anak, kira-kira informasi apa sih yang terdapat pada teks berikut? Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi. Siapa itu tadi yang jawab? Aska, Bu. Ya, bagus. Aska pintar. Kemudian yang lain? Kelelawar adalah salah satu mamalia yang memiliki kemampuan untuk terbang. Bagus, Soirunisa. Siapa lagi? Itu beraktivitas. Kelelawar ada satu mamalia yang bisa kemampuan untuk. Iya, pintar sekali. Kelelawar adalah hewan mamalia. Kita lihat ya sekarang ya, informasi yang pertama tepat ini tadi Mas Aska ya yang menjawab. Kelelawar merupakan hewan mamalia yang bisa terbang. Setelah itu ada lagi kelelawar hewan nokturnal, yaitu beraktivitas di malam hari. Kemudian kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi. Kemudian kelelawar tidur terbalik. Pintar, hebat kalian semua ya. Nah, sekarang anak-anak kita akan berlatih menemukan informasi melalui teks eksplanasi berikut ini. Waktunya 5 menit cukup ya. Selamat mengerjakan. Ada yang sudah selesai? Ziva, silahkan. Judul teks bacaan cicak. Informasi yang diperoleh adalah cicak merupakan hewan reptilia bermata yang hidup di pohon atau di rumah. Cicak dapat menempel di dinding. Cicak memiliki perekat yang ditulis tanah. Oke, ada lagi yang lain? Tepuk tangan buat Zivana, Savana, dan Aira. Hebat, tepat sekali ya. Pinter buat kalian semua. Nah, sekarang akan mengerjakan evaluasi melalui quizzes. Yang diminta memasukkan kode, silahkan masukkan kodenya ada pada layar. Nggak bisa, Bu. Oke, nggak apa-apa yang nggak bisa. Nanti yang nggak bisa evaluasinya melalui Google Form ya. Ya. Baik, kita mulai ya.
Julio sudah di nomor 2 berkejaran dengan Aira. Aira dikejar Jarvan. Aira naik ke posisi 2. Julio masih di posisi 2. Aira turun lagi karena dikejar sama Julio. Esa masih di peringkat 5. Julio masih bertahan di nomor 2. Zivana naik di posisi 4. Saya peringkat 1, Bu. Oh, Akselin itu namanya Hoirunisa. Oke, Nisa nomor 1 akunnya harusnya nama kamu, sayang. Lupa, Bu. Oke, nomor 1 masih Hoirunisa. Julio masih di nomor 2, Aira di nomor 3. Oke, Julio di peringkat nomor 1. Hoirunisa turun. Hoirunisa dikejar sama Julio. Aira masih di nomor 3, disusul Zivana, kemudian Savana, Esa. Aska langsung naik ke peringkat 7. Ke peringkat 3, sorry. Julio sudah bertahan nih sepertinya di 1. Selisih 100. Oh, Aska sekarang langsung ke peringkat 1. Julio disingkirkan sama Aska. Oke, waktunya 2 menit lagi. Saya udah selesai, Bu. Oke, baik. Waktunya habis. Nah, bisa kita lihat ya. Peringkat pertama ada Aska, ada Julio, Hoirunisa, Aira, Zivana. Oke. Anak-anak senang nggak kalau evaluasinya seperti itu? Senang, Bu. Baik. Nah, kalian telah mempelajari materi hari ini. Sekarang kita akan sama-sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Anak-anak, kita sudah belajar tentang apa sih? Beserta fungsi. Bagus. Ciri khusus hewan beserta fungsinya, kemudian Memahami tentang teks eksplanasi. iya, bagus.
Makan aja itu doang. Ya, jadi kita tadi sudah belajar tentang khusus pada fungsinya. Kemudian yang kedua, menemukan informasi eksplanasi. Esa, Ibu mohon di-mute. Nah, baik. Anak-anak, tepat sekali apa yang sudah kalian sampaikan tadi ya. Tadi kalian sudah mempelajari tentang ciri khusus hewan beserta fungsinya dan menemukan informasi penting pada teks eksplanasi. Hebat. Ibu bangga kepada kalian semua ya. Nah, sebelum Ibu akhiri, nyanyi dulu. Nyanyi dulu yuk. Sama-sama. Ada airku tidak kulupakan selama hidupku. Bila pergi jauh walau banyak negeriku jalani yang masyhur berkata orang biar tapi kampung dan rumah manalah aku rasa senang sama tahu nggak kelas 6A yang baik anak-anak, demikian tadi kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat buat kita semua. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan kali ini, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Doa kali ini akan dipimpin oleh Julio. Silakan Julio. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Julio. Baik, dari Ibu cukup sekian. Untuk pembelajaran berikutnya, yaitu kalian akan mempelajari tema 2, tema 1, pembelajaran 4. Terima kasih dari Ibu. Ibu akhiri sampai di sini. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.